Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nyonya Dian Rita Erna, SPD. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Jadi, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur keselamatan kerja di dalam laboratorium. Perlu kita ketahui bahwa laboratorium adalah suatu tempat di mana murid dan guru melakukan suatu pengamatan. Nah, pengamatan tersebut tidak lepas dari bahan-bahan kimia maupun peralatan yang rawan dari insiden jika tidak dilakukan secara tepat. Misalnya bisa terjadi kecerobohan atau kelalaian kerja ya. Nah, pada materi kali ini, yaitu pada prosedur keselamatan kerja di laboratorium, Ibu akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu diantaranya mengenal alat-alat laboratorium, mengenal bahan-bahan laboratorium, dan mengenal prosedur kerja di dalam laboratorium. Nah, yang pertama, mengenal alat-alat laboratorium. Pada laboratorium biologi biasanya kita gunakan untuk melakukan kegiatan praktikum. Dalam pelaksanaan praktikum tersebut, tidak hanya kita membutuhkan tempat yang dengan desain khusus, juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan praktikum kita. Nah, alat-alat laboratorium yang biasa kita gunakan di dalam lab, diantaranya ada autoklaf, ada cawan Petri, gelas arloji, tabung reaksi, ada termometer, dan ada juga gelas Becker. Nah, pada gambar ini bisa kalian perhatikan satu-satu. Di situ ada beberapa alat-alat pendukung praktikum yang lainnya, ya. Nah, berikutnya, yang kedua, mengenal bahan-bahan laboratorium. Nah, bahan juga tidak lepas dari setiap kegiatan praktikum di dalam laboratorium. Bahan yang bisa kita gunakan biasanya terdiri dari bahan kimia dan juga bahan biologi. Nah, bahan-bahan kimia tersebut, misalnya ada spiritus. Spiritus ini berfungsi sebagai bahan bakar pembakaran di dalam praktikum. Ada methylene blue, fungsinya sebagai pewarna, biasanya digunakan sebagai bakterisida dan fungisida. Ada asam sulfat yang berperan dalam proses pengasaman. Ada NaCl, fungsinya sebagai menetralkan suatu zat. Ada alkohol yang berfungsi untuk membersihkan atau mensterilkan suatu benda. Dan ada juga formalin yang berfungsi sebagai bahan pengawet suatu zat atau suatu benda. Dan masih banyak lagi bahan yang lainnya. Adapun bahan biologi tersebut yaitu makhluk hidup yang dapat berupa hewan, tumbuhan, protista, virus, dan bakteri. Ini biasanya kita gunakan dalam pengamatan mikrobiologi di dalam laboratorium. Nah, yang ketiga, mengenal prosedur kerja laboratorium. Prosedur keselamatan kerja di laboratorium begitu penting untuk kita perhatikan. Keselamatan semua laboran atau pengguna laboratorium adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, juga laboratorium adalah ruangan yang mempunyai resiko yang cukup besar ya, karena terdapat bahan-bahan kimia yang gampang meledak, ada yang mudah terbakar, ada yang beracun, begitu ya. Nah, pada gambar di slide ini terdapat simbol bahan kimia. Nah, simbol-simbol ini biasanya bisa kita jumpai pada kemasan zat-zat kimia. Nah, jika pada saat praktikum kalian menggunakan bahan-bahan kimia, terlebih dahulu jangan lupa kalian memperhatikan simbol-simbol yang terdapat di dalam kemasan bahan kimia tersebut. Itu semua untuk menjaga supaya tidak terjadi insiden pada saat kalian melakukan praktikum. Begitu ya. Oke, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Bye-bye.